bersama dan rekan-rekan semua yang menangani terkait dengan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan kebijakan pemerintah digital. Yang kami harapkan Bapak Ibu semuanya, minta tolong bisa di-share slide. Jadi pertemuan pagi ini adalah menandai untuk awal dari pelaksanaan pembinaan dan juga evaluasi terhadap kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan selanjutnya kita akan menjadi bagian dalam kebijakan pemerintah digital. Dan Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah upaya kita bersama untuk bisa meningkatkan kepuasan terhadap pengguna layanan. Dan yang kita capai saat ini dengan melalui kebijakan SPBE akan memastikan bahwa kebijakan pemerintah digital yang akan datang ini tidak hanya berbasis kepada tingkat kematangan pengelola instansi semata, tapi juga akan memastikan terhadap tingkat kepuasan pengguna. Dan apa yang akan kita lakukan saat ini adalah mengupayakan mengenai kolaborasi kerja bersama, tidak hanya memastikan terhadap aspek aplikasi dan layanan di tingkat atas saja, tapi bagaimana melakukan integrasi sistem pertukaran data, melakukan perubahan terhadap paradigma, manajemen perubahan sehingga akan memastikan terhadap kepuasan pengguna. Nah, apa yang akan kita lakukan ke depannya, kami harapkan Bapak Ibu semuanya, ini sudah bisa kita lakukan tidak hanya berbasis terhadap kerangka kerja tata kelola semata, tapi bisa digunakan juga terkait dengan pemanfaatan use case atau layanan strategis nasional. Nah, layanan strategis tersebut akan menjadi pola pikir kita bersama bahwa penerapan ini tidak hanya sebatas penerapan terhadap kebijakan semata, tapi juga akan memastikan terhadap target pembangunan nasional. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, apa yang kita capai nanti ke depannya ini juga adalah bagian dari upaya Indonesia untuk menjadi bagian dari aksesi OECD dan berbagai macam negara-negara OECD di dunia itu juga memiliki strategi yang sama. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan maka di sebelah kiri itu kan juga memiliki target terkait dengan penyiapan pelayanan publik dan juga melalui strategi pemanfaatan transformasi digital. Nah, hal tersebut ini yang menjadi penguat kita bersama Bapak Ibu semuanya bahwa ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, di pemerintah Indonesia, tapi juga dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Baik berupa penyederhanaan birokrasi, dilakukan secara kolaborasi, dan juga akan mengutamakan untuk keterbukaan dan transparansi. Nah, selanjutnya yang kita akan lakukan dan pelaksanaan tersebut ini diharapkan Bapak Ibu semua tidak lagi bersifat sektoral atau silo, tetapi kita lakukan secara kolaboratif antara kerja atau tugas dari instansi pusat. Ini juga akan memastikan keterpaduan terhadap layanan di pemerintah daerah sampai dengan ke pemerintahan desa. Reformasi yang kita lakukan tidak hanya reformasi birokrasi, tapi juga akan ada reformasi terkait dengan struktur ekonomi, sosial, tata kelola, hingga politik menjadi reformasi struktural untuk menunjang terhadap transformasi Indonesia, transformasi sosial, ekonomi, dan transformasi tata kelola. Nah, aspek transformasi tata kelola dalam Undang-Undang 59 2024 sebagai target dari arah pembangunan nasional jangka panjang ini juga menjadi fondasi untuk transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Transformasi tata kelola ini juga akan ada bagian yang penting adalah terkait dengan transformasi digital pemerintah yang kita lakukan saat ini. Dan fondasi ini, Bapak Ibu semuanya, saya selanjutnya, maka akan juga menjadi komponen yang kolaboratif antara layanan kepada dunia usaha, layanan kepada masyarakat, layanan kepada ASN, dan layanan antar instansi pemerintah. Dan kami harapkan Bapak Ibu semuanya, apa yang kita kerjakan kali ini, orientasi utamanya kita utamakan untuk menjadi kemudahan pengguna dan keterpaduan layanan. Apa yang dilakukan Bapak Ibu semua di masing-masing area, ini tidak hanya mengutamakan terhadap aspek SOP, prosedur di internal organisasi, tapi harapannya adalah menjadi life journey, siklus hidup dari setiap
aktivitas yang kita lakukan, baik itu antar instansi pemerintah, memberikan layanan kepada ASN, kepada dunia usaha maupun kepada masyarakat. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, dari empat dimensi tersebut, maka sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan melakukan use case menjadi target use case nasional. Dan dalam Perpres atau Arah Pembangunan Nasional Jangka Menengah RPJMN 2025-2029 sudah ditentukan use case nasional untuk pemerintah digital. Yakni ada 5, mengenai pengentasan kemiskinan, layanan berusaha, administrasi pemerintahan, penerimaan negara, dan layanan siklus hidup. Dan kelima use case tersebut, fondasinya adalah digital identity, data exchange, dan digital payment. Bagian dari fondasi layanan pemerintah digital melalui infrastruktur digital publik atau digital public infrastructure. Dan hal itu semua yang saya highlight di bawah, Bapak Ibu semuanya, kita lakukan secara aman untuk memastikan menjadi layanan terpercaya melalui data protection, security by design, security awareness. Dan Bapak Ibu semuanya kami harapkan use case ini menjadi use case yang menjadi target ya. Kalau nanti 5 tahun yang akan datang dan juga di tahun 2025 ini penilaian akan banyak difokuskan terhadap bagaimana Bapak Ibu semua di instansi pusat dan pemerintah daerah akan mendukung terhadap use case nasional ini. Nah, dan selanjutnya Bapak Ibu semuanya dan apa yang akan dilakukan dan diharapkan bahwa Bapak Ibu semua menjadi bagian yang terintegrasi di tingkat nasional baik ini di pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang akan terintegrasi dengan kabupaten kotanya dan juga nanti akan terintegrasi dengan nasional. Saya meng-highlight di sini kalau ada komponen terkait dengan big data dan kecerdasan artifisial, kami harapkan bahwa inisiatif-inisiatif tersebut tidak lagi sifatnya sektoral, tapi akan menjadi bagian yang terintegrasi di tingkat nasional. Bapak Ibu semua sebagai pengelola data akan menjadi bagian dari big data nasional yang nanti akan dimanfaatkan sebagai bagian dari AI hub-nya di pemerintah. Dan apa yang akan dilakukan Bapak Ibu semuanya selanjutnya, ini juga akan menjadi bagian dari penilaian kerangka kerja terhadap penerapan pemerintah digital untuk 2025-2045. Dan saya sampaikan dalam forum ini, walaupun saat ini masih di tahun 2025 dalam tahap pembinaan dan evaluasi SPBE, akan tetapi nanti kemudian di tahun 2026 dan selanjutnya, kita sudah akan merubah kebijakan menjadi kebijakan pemerintah digital yang akan fokus kepada 4 area, Bapak Ibu semuanya. Yang warna abu-abu ini di sasaran, ada penguatan kebijakan tata kelola dan manajemen digital pemerintah. Kemudian sasaran yang kedua, terkait dengan peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN. Ya, jadi harapannya ini tidak hanya terkait dengan aspek aplikasi, tata kelola maupun kebijakan pemerintah digital saja, tapi juga akan ada upaya Bapak Ibu semua untuk meningkatkan budaya dan kompetensi digital ASN. Yang ketiga, yang tadi saya juga sampaikan di highlight bahwa pemanfaatan ketersediaan data yang sifatnya bukan lagi sektoral tapi lintas instansi untuk mendukung pemerintah digital. Dan yang terakhir, keempat, ini transformasi terhadap pelayanan publik pemerintah menjadi pemanfaatan teknologi yang mengutamakan terhadap kemudahan pengguna dan bersifat secara terpadu. Nah, apa saja yang akan kita capai untuk 5 tahun yang akan datang dan selanjutnya? Ini Bapak semuanya kami meng-highlight untuk di area setidaknya untuk 5 tahun yang akan datang 2025-2029. Di tingkat nasional kita akan menyelesaikan terkait dengan kebijakan nasional pemerintah digital. Dan yang kedua ini terkait dengan penguatan kelembagaan dan tata laksana instansi pemerintah pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Ya, kami harapkan Bapak Ibu semuanya di sini tidak lagi pengelolaan SPBE atau pemerintah digital hanya fokus kepada mungkin para pengelola TIK seperti Dinas Kominfo, para pusat data dan informasi, tapi juga kan terkait dengan seluruh unit layanan. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa yang warna hijau, penguatan budaya dan kompetensi digital ASN dengan target di tahun 2029, 90% populasi ASN yang ada di instansi Bapak Ibu semuanya memiliki kompetensi digital optimal. Dan di tahun eh, ini, tahun 2025, dengan target adalah 50% kapasitas
ASN menjadi memiliki kompetensi digital optimal. Begitu juga dengan target untuk keterpatuhan data pemerintah yang kami harapkan ini bisa digunakan dahulu untuk layanan sektor strategis. Salah satu contohnya tadi kalau untuk pengentasan data kemiskinan, kita memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Dan yang kuning ini Bapak Ibu semuanya, kita harapkan untuk 5 tahun yang akan datang kita sudah mulai memanfaatkan kecerdasan artifisial, big data analitik, dan bagaimana memanfaatkan perubahan transformasi layanan pemerintah dengan memanfaatkan infrastruktur publik digital. Dan targetnya Bapak Ibu semuanya, ini untuk indeks pemerintah digital di 2029 adalah nilai 2. Jadi kami harapkan Bapak Ibu semuanya mungkin tidak lagi punya fokus kepada bagaimana penerapan kebijakan SPBE untuk penilaian indeks SPBE semata, tapi juga sudah mulai memperhatikan terhadap bagaimana penerapan penilaian indeks pemerintah digital untuk yang akan datang. Dan selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ini kami juga sudah memastikan bahwa program prioritas pemerintah digital ini masuk ke dalam Perpres 12 2025 RPJMN 2025-2029. Dan kalau Bapak Ibu semua bisa memperhatikan, maka dalam PP 07.10 itu adalah program prioritas pemerintah digital. Di sini ada 5 kelompok ya. Mungkin nanti Bapak Ibu semua bisa menjadi alignment untuk baik ini Renstra di instansi pusat maupun RPJMD di pemerintah daerah. Maka akan ada kelompok kegiatan prioritas. Yang pertama adalah penguatan tata kelola pemerintah digital yang tadi sudah saya juga sampaikan di dalam kerangka kerja pemerintah digital warna abu-abu. Kemudian yang warna kuning nomor 2 penguatan teknologi pemerintah digital. Di sini juga sudah mulai memanfaatkan pusat data nasional, pemanfaatan aplikasi berbagai pakai, jaringan intra pemerintah dan lain sebagainya. Begitu juga yang di nomor ketiga, ini yang warna hijau, pengembangan kompetensi dan budaya digital. Kemudian yang keempat, juga yang terkait dengan transformasi digital layanan publik. Dan ini kami harapkan konsep penerapan omnichannel, akses untuk semua uh, berbagai macam pengguna, layanan sifat inklusif sudah mulai menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir, yang warna merah, inilah penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data. Kerangka kerja ini dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya, baik di instansi pusat dan pemerintah daerah, sebagai bagian dari upaya mungkin perencanaan, penganggaran, nanti untuk fokus kepada target di pemerintah digital. Jadi sudah ada afirmasi secara langsung Bapak Ibu semuanya di tingkat nasional, bagaimana rincian output atau target di nasional sudah ditentukan. Nah, dari kerangka ini Bapak Ibu semuanya, selanjutnya diharapkan bahwa perubahan transformasi layanan ini akan bersifat inklusif. Semua mekanisme untuk bisa mengakses terhadap pengguna itu akan dilakukan, baik itu dilakukan secara fisik, dilakukan secara mobile, datang ke masyarakat, disediakan oleh di masing-masing tempat sesuai dengan fokus dari penggunanya dan dilakukan menggunakan layanan digital. Tapi keempat area tersebut, keempat channel tersebut semuanya akan berbasis terhadap pemanfaatan teknologi digital. Dan kami harapkan Bapak Ibu semuanya bahwa pola pikir kita ke depannya, pemerintah digital ini tidak hanya pemanfaatan teknologi, tapi juga kemudahan penggunaan dan inklusivitas layanan. Dan kalau ini akan digunakan, ini akan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan Bapak Presiden sudah memberikan banyak uh, target ya di nasional. Ini kalau itu didefinisikan menjadi inisiatif presiden, maka ada instruksi presiden mengenai swasembada pangan, pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi, transformasi kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan maupun juga koperasi desa kelurahan merah putih. Semua tersebut juga akan memanfaatkan teknologi digital. Jadi kami harapkan lebih semuanya nanti dalam pelaksanaan evaluasi ini atau pelaksanaan kegiatan pemerintah digital ini bisa difokuskan pada area-area yang saya sebutkan tadi di nomor 4. Nah, Bapak Ibu semuanya, pelaksanaan ini di slide selanjutnya kami harapkan juga akan mengalami peningkatan ya. Ini kalau di tahun 2022 wilayah sebelah di Sumatera dan Kalimantan masih mendapatkan predikat cukup rata-rata nasional, 2023 sudah mulai membaik dan tahun 2024
Ini masih banyak area yang cukup di wilayah timur ya, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga di Papua. Harapannya ke depan ini bisa mulai melakukan perubahan dan tentunya kita akan juga melakukan pendampingan secara intensif di daerah-daerah yang sifatnya masih sulit dalam penerapan pemerintah digital. Dan kami harapkan Bapak Ibu semuanya di tahun ini adalah pembinaan dan evaluasi dan akan menjadi bagian masa transisi menuju penerapan kebijakan pemerintah digital. Yang tadi sudah saya sampaikan akan mengutamakan kepada pengmudahan pengguna secara terpadu. Jadi dua aspek ini, kemudian pengguna dan keterpaduan menjadi penilaian yang besar, penilaian yang tinggi nanti saat penilaian indeks pemerintah digital. Dan satu hal selanjutnya, next slide. Dan kami harapkan di sini Bapak Ibu semua yang hadir di instansi pusat maupun pemerintah daerah ini tidak lagi pelaksanaan akan difokuskan pada para pengelola TIK semata. Ini tadi saya sampaikan kalau itu dilakukan di Dinas Kominfo atau di Pusat Data dan Informasi atau Biro Data Informasi, tapi ke depannya akan dilakukan juga penerapan pemerintah digital ini kepada seluruh unit layanan. Jadi core bisnis juga kan harus memiliki visi digital. Kalau kepemimpinan digital maka sudah lagi menjadi suatu keharusan. Transformasi digital adalah ownership holistik dari seluruh instansi. Jadi ini kami harapkan Bapak Ibu semua. Saya selanjutnya ya, next slide. Dan kita akan menjadi upaya kolaborasi. Ini saatnya kolaborasi bukan kompetisi. Harapannya Bapak Ibu semua kalau itu di pemerintah daerah, ada di lingkungan kabupaten atau kota yang sudah memiliki pencapaian tinggi, seharusnya bisa memberikan edukasi atau juga menyebarluaskan pemahaman tersebut kepada lingkungannya di pemerintah provinsi. Dan kami harapkan juga di pemerintah provinsi juga bisa memberikan dukungan kepada penerapan di kabupaten kota. Jadi tidak ada satu aktor pun yang akan dapat mencapai tujuan tanpa mempengaruhi aktor yang lain. Dengan kata lain, kita lakukan dengan kolaborasi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dan kita membuka pertemuan pagi ini untuk pelaksanaan pembinaan dan evaluasi di tahun 2025. Dan kami harapkan Bapak Ibu semuanya, kita akan banyak fokus kepada kemudahan pengguna dan dilakukan secara terpadu. Dan kita tidak bicara siapa yang paling hebat, kita bicara siapa yang mau terlibat. Karena transformasi bukan hasil satu tangan saja, tapi ribuan niat kita yang bersama untuk jalan beriringan untuk meningkatkan pembangunan nasional, mencapai target pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas kesempatannya dan kami harapkan dukungan Bapak Ibu semuanya untuk pelaksanaan pemerintah digital dan nanti kita akan banyak berinteraksi dan bisa dimanfaatkan forum ini untuk bisa saling mendapatkan pengetahuan dan juga